Bumbunya medok, rasanya gurih, pedas, dan enak banget. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan satu resep olahan keong. Ini keong sawah ya, yang rasanya enak, pedas, gurih, medok pokoknya. Yang mau tahu cara pembuatannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ini ada bumbu dan keongnya ini sudah saya bersihkan, sudah direbus, udah dicuci bersih, dibuang kotorannya, dan ini cangkangnya udah kita buang ya. Jadi kita akan masak dagingnya aja. Nah, untuk bumbunya seperti biasa, ini ada cabai rawit, ada cabai merah, kemudian ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, serai, daun salam, daun jeruk, kemudian ada juga tambahan daun bawang. Nah, untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di description box. Nah, ini untuk aromatiknya nanti kita tinggal masukkan aja, kalau serai tinggal kita geprek ya. Oke, ini untuk bumbunya akan kita haluskan dulu, kita akan chopper terlebih dahulu. Oke, ini udah cukup. Selanjutnya kita panaskan pan, kemudian beri minyak, lalu kita tumis bumbunya hingga matang dan harum. Jika sudah matang, kemudian kita tambahkan aromatiknya. Ini ada daun jeruk, daun salam, kemudian serai yang telah digeprek. Selanjutnya kita masukkan keongnya, aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur antara bumbu dan keong. Kemudian kita tambahkan air. Selanjutnya juga masukkan kaldu bubuk, garam, gula. Dan tambahkan juga kecap manis. Aduk-aduk dan kita masak hingga keongnya ini empuk dan airnya sedikit menyusut. Percaya deh, ini tuh enak sekali teman-teman. Enak banget, bumbunya medok, rasanya sedikit manis, pedas, gurih, pokoknya tercampurlah semuanya menjadi satu. Oke, jika airnya sudah agak menyusut seperti ini, tinggal kita masukkan irisan daun bawang. Nah, jika daun bawang sudah masuk, udah nggak perlu lama lagi masaknya. Tinggal kita matikan kompor dan kita pindahkan ke dalam piring saji. Rica-rica keong sawah, rasanya enak, pedas, gurih, ada sedikit manisnya, dan ini tuh medok banget.
Ini teman-teman wajib coba ya, karena pasti bikin nagih rasanya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe atau share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum. Jangan lupa di recook ya. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama Dapur Hana. Kali ini akan membagikan salah satu resep olahan ikan pindang. Kalau orang Betawi bilangnya ikan cuek ya. Kalau ada lagi yang bilang ikan keranjang. Teman-teman bilangnya apa? Kalau saya sih bilangnya pindang aja. Nah, ikannya seperti ini pindangnya pindang tongkol. Kita belah-belah dulu pindangnya, buang dulu durinya, lalu buang kotorannya, kan masih ada tuh yang hitam-hitam di perutnya ya, kita buang aja agar tidak pahit. Kemudian kita potong-potong agak besar seperti ini. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini bumbunya mudah sekali, kita rajang aja semuanya kecuali nanti lengkuas kita geprek. Ini ada 3 siung bawang putih, kemudian ada 5 siung bawang merah, kemudian 1 buah tomat merah dan 2 buah tomat hijau. Kalau teman-teman nggak punya tomat hijau, boleh dipakai tomat merah aja ya. Kemudian ada cabai hijau, cabai merah keriting, dan cabai rawit. Kuantiti cabainya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau teman-teman nggak terlalu suka pedas, boleh diganti cabai hijau aja, karena cabai hijau itu nggak terlalu pedas ya. Sekarang kita goreng ikannya dahulu, jangan terlalu garing ya ngegorengnya. Perlu diketahui teman-teman, pada saat ngegoreng ikan pindang ini harus hati-hati karena ini beletuk-beletuk. Nah, caranya agar tidak meletup-letup gitu ikannya, jadi minyaknya diberi taburan terigu dulu sedikit, kurang lebih setengah sendok makan, campurkan ke minyaknya ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita angkat aja, kemudian kita sisihkan. Lanjut kita goreng bawang putih hingga sedikit kecoklatan. Kemudian diikuti oleh bawang merah. Masukkan juga jahe yang telah digeprek dan daun salam. Ini bumbunya udah harum sekali, warnanya pun udah cantik, udah kuning kecoklatan. Kita langsung aja masukkan ikan yang telah digoreng.
Tambahkan sekitar 2 sendok makan air asam jawa. Kemudian tambahkan juga air sekitar 300 ml. Oke, ini rasanya udah pas sekali, udah perfect pokoknya. Pokoknya udah enak banget. Gak usah lama-lama, langsung kita matikan kompor aja, karena sebenarnya ikannya juga ini udah matang ya. Langsung aja kita pindahkan ke dalam piring saji, dan gak sabar banget rasanya untuk ngambil nasi hangat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe atau klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan menu masakan harian yang lainnya. Dan bila perlu, jika teman-teman merasa video ini sangat berguna, boleh teman-teman share di media sosial teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Rasanya enak, gurih, pedas, campur jadi satu. Gak perlu lauk yang lain lagi, cukup ini aja dengan nasi hangat. Udah cukup banget, ini udah nikmat banget. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep olahan ikan yang rasanya enak, gurih, pokoknya cocok banget dijadikan lauk nasi. Ini saya menggunakan ikannya ikan tongkol yang sudah dipindang, atau biasa disebut sih orang-orang nyebutnya ikan keranjang ya, atau ikan pindang. Teman-teman bisa beli langsung dalam bentuk pindang seperti ini, atau teman-teman bisa juga buat sendiri pindangnya dari ikan tongkol yang seger. Sebenarnya nggak cuma ikan tongkol sih, jadi
kayak ikan kembung atau ikan salem yang dagingnya tebal-tebal itu bisa dijadikan seperti ini ya. Kalau teman-teman mau buat sendiri dari ikan yang seger kemudian dipindang, sebelumnya saya sudah pernah share cara pembuatan ikan pindang seperti apa dan itu bisa di frozen ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin sekalian yang banyak gitu bisa disimpan di freezer dan itu tahan lama sampai berbulan-bulan. Jadi ketika kita mau numis tinggal keluarin aja dari freezer, kemudian dioseng-oseng sedikit itu udah nikmat bener. Nah, untuk ikan pindangnya atau ikan cuek atau teman-teman nyebutnya apa, ikan keranjang, ini kita hilangkan dulu duri-durinya, bersihkan dulu. Kemudian si ikannya kita potong-potong kecil, tapi nggak usah terlalu kecil juga, nanti khawatirnya hancur. Cukup dipotong-potong seperti ini aja. Sambil dilihat-lihat ya, khawatir masih ada duri, jadi sambil dibuangin durinya. Oke, ini udah semua, jadi lanjut kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya sih sederhana sekali ya, jadi semua bumbu cukup dirajang aja. Untuk bumbunya juga ini simple banget, hanya ada bawang merah, bawang putih, cabai, saya tambahkan cabai rawit agak lebih pedas, kemudian ada tomat juga biar lebih seger. Selanjutnya kita panaskan minyak, kemudian beri sedikit tepung agar pada saat menggorengnya nanti tidak meletup-letup ikannya. Kemudian kita goreng ikan yang telah dipotong-potong tadi, yang telah dihilangkan durinya, setengah matang aja. Sebenarnya ini kondisinya kan udah matang, jadi cukup digoreng sedikit aja, jadi ada sensasi garing-garing sedikit ya, tapi jangan sampai garing banget. Nah, kurang lebih seperti ini udah cukup ya. Jadi kita angkat dulu, kita sisihkan. Selanjutnya masih menggunakan teflon yang sama, kemudian kita tumis bumbu yang tadi kita potong-potong, yang tadi dirajang. Tumis hingga bumbunya layu. Selanjutnya masukkan ikan cuek yang telah digoreng. Kemudian tambahkan air. Ini saya menggunakan airnya air pindang yang pada saat membuat pindang itu ya, air rebusannya ini sengaja saya simpan. Kalau teman-teman belinya jadi nggak punya air pindang, boleh menggunakan air putih biasa aja, itu rasanya nggak akan kalah enak sama seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan garam, kaldu bubuk, dan gula. Jika semuanya sudah tercampur, sudah aduk, udah cukup. Kita matikan kompor, kemudian kita pindahkan ke dalam piring saji. Ini nggak perlu lama-lama memasaknya karena ini ikannya kan sebenarnya udah mateng ya. Udah dibuat cuek, udah digoreng juga. Jadi cukup sampai semuanya tercampur merata aja.
Oseng-oseng ikan pindang atau ikan cuek atau ikan keranjang, terserah teman-teman menyebutnya apa. Yang pastinya ini rasanya enak banget, cocok banget disajikan dengan nasi hangat. Apalagi kalau bulan Ramadan gini ya, kalau kita punya stok ikan keranjang di freezer itu tinggal masaknya sebentar banget, tinggal sat-sat udah jadi lauk nasi yang enak banget. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe atau share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum. Rasanya lebih enak dari yang kaleng, lebih fresh, dan pastinya tanpa bahan pengawet. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan satu resep olahan sarden. Rasanya nggak kalah dari yang kaleng, yang pastinya lebih fresh dan tanpa bahan pengawet. Ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Oke, di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Kita langsung aja ke cara pembuatannya. Untuk ikannya ini saya menggunakan ikan sarden yang telah dibuang kepalanya. Dan harga ikan sarden ini sangat murah sekali ya teman-teman. Untuk bumbunya juga ini sederhana sekali, karena saya akan membuat sarden tomat yang pastinya tomatnya agak banyak, kemudian bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, daun salam. Selanjutnya ini saya akan panaskan teflon dulu, lalu ikannya akan saya bakar sebentar, kemudian kita beri sedikit aja minyak goreng. Kalau teman-teman punya panci presto, sebaiknya ini di presto ya, kurang lebih sampai 40 menit sampai tulangnya itu lunak. Saya saranin sih, rekomendasinya sebaiknya di presto aja. Karena ikan ini tuh banyak banget duri halusnya, jadi mirip-mirip ikan bandeng durinya, tapi malah menurut saya sih lebih banyak. Makanya saya saranin lebih baik di presto. Tapi kalau nggak punya panci presto, nggak apa-apa. Seperti saya ini, seperti ini agak dibakar agak lama, agar tulangnya sedikit lunak. Namun ya itu resikonya ketika kita makannya agak susah pilihin durinya ini. Nah ini udah cukup, kita angkat dulu ikannya, kemudian kita sisihkan, lanjut kita akan buat bumbunya. Semua bumbu ini akan kita blender halus aja, kecuali serai, lengkuas, dan daun-daunan. Menggunakan teflon yang sama bekas tadi bakar ikannya, langsung aja kita tumis bumbu yang telah di blender sampai matang, harum, dan warnanya tuh agak keemasan. Nah ini udah harum sekali, bumbunya udah matang, langsung kita tambahkan lengkuas geprek dan serai geprek beserta daun-daunannya ini untuk bumbu aromatiknya. Selanjutnya kita tambahkan air. Tambahkan juga garam, penyedap, dan gula. Selanjutnya kita tambahkan saus tomat. Kalau teman-teman mau pedas boleh dicampur dengan saus sambal atau ditambahkan dengan irisan cabai ya. Itu akan lebih sedap lagi. Lalu kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Tunggu airnya benar-benar mendidih baru kita masukkan ikan.
Ini aromanya sedap banget, aromanya harum sekali ya teman-teman. Oke, ini airnya sudah menyusut dan ini udah cukup ya. Tinggal kita matikan kompor, kemudian kita pindahkan ke dalam piring saji. Sarden homemade. Rasanya enak, tanpa bahan pengawet, ikannya lebih fresh dan ini enak banget asli. Bumbunya pun ini lebih lekoh ya, dibanding dengan yang kemasan tuh lebih banyak saus, kalau kita tuh lebih banyak rempah. Ini enak dimakan dengan nasi hangat. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe atau share di media sosial teman-teman, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum.